Selidik TVRI hadir kembali ke hadapan Anda bersama saya Nirma Ramadhania. Selama 30 menit ke depan, Selidik akan membahas mengenai peredaran uang palsu yang kian marak di tanah air. Baiklah saudara, inilah Selidik TVRI. Jauh sebelum mengenal sistem pembayaran menggunakan uang, masyarakat di tanah air hanya mengenal sistem perdagangan dengan barter atau tukar-menukar barang. Namun dengan peradaban manusia, sistem tersebut mulai ditinggalkan karena tidak praktis. Manusia menciptakan uang sebagai sistem pembayaran dalam perdagangan. Namun tidak sampai di situ. Masyarakat terus saja mencari cara untuk menguntungkan hidupnya. Bermunculanlah oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menciptakan uang palsu. Dan hingga kini, peredaran uang palsu kian marak tiap tahunnya. Lantas, sebenarnya bagaimanakah peredaran uang palsu beredar di sejumlah daerah di tanah air? Saat sebelum dikenal sistem pembayaran dengan uang, kehidupan manusia masih sederhana. Manusia memenuhi kebutuhan hanya dengan bercocok tanam, berburu, dan berternak. Agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi, manusia umumnya tidak melakukan pembelian, melainkan dengan melakukan barter. Ada yang bertukar hasil bumi dengan hasil buruan maupun kebutuhan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pertukaran dengan cara barter menjadi semakin sulit dilakukan karena banyak merugikan serta kurang praktis. Kemudian, manusia terdorong untuk mencari cara pertukaran yang lebih mudah karena menghadapi kesulitan dalam melakukan pertukaran atau barter. Manusia mulai menggunakan uang barang, yakni garam, senjata, dan kulit hewan dalam melakukan pertukaran. Pada abad ke-17 Masehi, sejarah uang pun berubah dan semakin berkembang. Alat tukar yang digunakan mulai menggunakan logam. Semenjak itu, pertukaran semakin mudah dengan menggunakan uang. Seiring berjalannya waktu, penggunaan uang logam dari emas dan perak mulai digantikan dengan uang kertas. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting karena membuat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Masyarakat menggunakan uang untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Uang juga digunakan untuk menyimpan kekayaan dan untuk membayar hutang. Kendati uang memiliki banyak manfaat yang mempermudah hidup manusia, namun terselip sejumlah tindak kriminal yang membingkai sejarah perjalanan uang. Manusia tidak kehilangan cara untuk berbuat curang dalam meraih keuntungan dengan uang. Sejumlah oknum tidak bertanggung jawab, sengaja menggandakan uang dengan memalsukannya. Pemalsuan uang di tanah air
sudah berlangsung lama. Memang, saat ini ancaman tindak pidana pemalsuan uang rupiah semakin besar. Motif usaha pemalsuan tidak lagi hanya sebatas jalan pintas untuk memperoleh biaya dalam pemenuhan kebutuhan, namun lebih sebagai usaha mudah dan cepat dalam mendapatkan uang dengan jumlah banyak. Selain itu, motif lain berindikasi ke arah politis juga banyak ditemui saat menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang kerap diidentikan dengan ritual bagi-bagi uang, baik pemilihan gubernur, wali kota maupun bupati, agar mencoblos mereka di hari pemilihan. Ritual bagi-bagi uang tersebut umumnya akan berdampak pada meluasnya peredaran uang palsu di tanah air. Selain pesta demokrasi, peredaran uang palsu juga kian meningkat jumlahnya saat memasuki bulan puasa hingga Lebaran. Lantas sebenarnya apa yang melatar belakangi meningkatnya peredaran uang palsu saat pesta demokrasi dan juga Lebaran? Dan juga apa langkah yang bisa menyebabkan meningkatnya laju peredaran uang palsu? Pesta demokrasi kerap diidentikan dengan meningkatnya peredaran uang palsu di tanah air. Kendati demikian, memang sejauh ini dari interogasi aparat kepolisian terhadap sejumlah pelaku pembuat dan pengedar uang palsu yang berhasil ditangkap, belum ada pengakuan mengenai pesanan pembuatan uang palsu, baik dari pasangan calon gubernur, bupati, maupun wali kota. Tidak ada momen-momen tertentu, termasuk pemilu, yang memiliki hubungan dengan maraknya peredaran uang palsu. Meski begitu, pemalsuan uang memang dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya aktivitas ekonomi atau transaksi yang memungkinkan pengedaran uang palsu. Faktanya, memang sulit membuktikan korelasi antara peningkatan peredaran uang palsu dengan pemilu. Meski begitu, para pelaku kejahatan ini memang selalu memanfaatkan sebuah momentum. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, sebelum dan saat penyelenggaraan pemilu 2004 dan 2009, sejumlah uang palsu yang beredar memang tidak selalu menunjukkan adanya lonjakan. Apabila kita merunut pada tahun 2003, ditemukan 24.656 lembar uang palsu. Sementara di 2004, jumlah temuan meningkat menjadi 42.498 lembar dan terus mengalami peningkatan menjelang pemilu 2009. Temuan uang di tahun 2009 meningkat menjadi 79.846 lembar. Selain pada saat pemilu, peredaran uang palsu juga mengalami peningkatan pada saat menjelang Idul Fitri atau Lebaran. Menjelang Lebaran, masyarakat banyak membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, intensitas transaksi di pasaran pun meningkat, sehingga pelaku uang palsu banyak terpancing untuk bergerak. Iya, kalau 2 tahun terakhir kan berkisar 3.000-an lembar ya, 3.000-an lembar. Terus kalau kita mencatat sampai dengan Mei itu kan sekitar 1.000 ya, 1.500 lembar.
Ya mudah-mudahan nanti dengan upaya-upaya kita tindakan represif itu dari pihak kepolisian dan dari aparat penegak hukum lain membuat jera kepada oknum-oknum yang melakukan pemalsuan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bandu Widiarto mengungkapkan, pada umumnya pecahan uang yang dipalsukan adalah yang bernilai besar atau yang nominalnya di atas Rp20.000. Kendati demikian, tingkat kepalsuan uang palsu yang beredar tersebut masih mudah dikenali oleh masyarakat. Dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang atau 3D. Dari tahun ke tahun, perputaran uang palsu di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun ini, Bank Indonesia memperkirakan setiap 1 juta lembar uang asli, 15 lembar diantaranya merupakan uang palsu. Menurut Bandu, kenaikan rasio tersebut selaras dengan meningkatnya temuan uang palsu yang belum beredar di masyarakat atau masih ada di tangan pengedar. Perputaran uang, Bank Indonesia sudah mempersiapkan stoknya akan cukup untuk kebutuhan masyarakat, sudah memperluas pelayanannya juga melalui kerjasama dengan perbankan, dan juga dari sisi keamanan kita mengimbau melakukan penukaran langsung saja, tidak usah melalui calo atau jasa penukaran, karena di situ kita akan sulit untuk mendeteksi apakah uang yang diterima masyarakat dari perantara itu uang palsu atau tidak. Namun, yang harus diingat bahwa data resmi mengenai temuan uang palsu tidak bisa dikatakan 100% tepat. Pasalnya, terdapat banyak kasus peredaran uang palsu yang tidak pernah dilaporkan ke aparat kepolisian oleh masyarakat yang menemukan atau mendapatkan uang palsu. Sejumlah warga masyarakat yang pernah menemukan maupun mendapatkan uang palsu kerap malah langsung memusnahkan uang palsu tersebut. Saya kalau ada uang palsu ya kita raba, kita lihat di sini ada benangnya di dalam atau tidak, begitu biasanya. Nah, menurut Bapak sendiri kalau misalnya Bapak nanti dapat nih, ya, kira-kira apa sih yang bakal Bapak lakuin? Kalau kita dapat uang palsu ya kita buang atau kita sobek, atau daripada nanti kalau sudah di tangan saya untuk beli ya kasihan, itu nanti akan berjalan terus. Bandu mengungkapkan, menjelang Lebaran, seperti biasanya terjadi kenaikan permintaan uang baru. Untuk itu, Bandu menghimbau masyarakat agar menukar uang di tempat penukaran resmi, seperti di bank ataupun gerai penukaran uang BI. Keuntungan menukar uang di tempat resmi akan jauh lebih banyak. Selain keuntungan mendapatkan uang palsu pasti lebih kecil, juga tidak dikenakan bayaran. Kalau di tempat penukaran liar, pasti dikenakan bayaran. Penukaran uang receh itu ada maksud tertentu. Maksudnya itu apa? Kalau sudah mendapatkan uang receh, maka uang itu dibagikan kepada kaum duafa atau kepada anak-anak dalam rangka menghidupkan satu Syawal, menghidupkan Idul Fitri, kan? Ya, dan itu perbuatan baik. Menanggapi fenomena penukaran uang saat menjelang Lebaran, Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidan menegaskan kegiatan penukaran uang receh ya biaya ongkos itu kadang-kadang cuma dibuat-buat. Bank di Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat telah menurun drastis.
Kesulitan hidup sekaligus mencari keuntungan pribadi rupanya menjadi faktor utama segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan ilegal pemalsuan uang meskipun penuh resiko. Kasus pemalsuan uang yang kian meningkat jumlahnya diimbangi dengan hasil pemalsuan uang yang hampir serupa dengan uang asli. Seiring dengan peningkatan jumlah pemalsuan uang, aparat kepolisian tidak kehabisan akal dalam mengungkap pemalsuan uang hingga ke daerah. Sesuai dengan peribahasa, ada gula, ada semut. Kasus pemalsuan uang meningkat seiring dengan bertambahnya uang beredar di masyarakat. Momen Lebaran dan pemilu menjadi waktu yang tepat bagi oknum pembuat dan pengedar uang palsu dalam melakukan aksinya. Biasanya, masyarakat berbondong-bondong menukarkan uang dengan uang pecahan kecil untuk menjalankan ritual bagi-bagi angpau di momen Lebaran. Namun, alih-alih mempermudah dalam menukarkan uang saat menjelang Lebaran, tak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian karena mendapati uang yang mereka tukar di jasa penukaran uang pinggir jalan adalah uang palsu. Uang palsu dengan asli itu kan saya belajar dari pemberitahuan dari Bank Indonesia. Harus saya lihat garisnya, kemudian kertasnya kami pelajari, sehingga insya Allah saya belum pernah, karena negosiasi saya banyak yang langsung transfer. Ya tanggung lah dikit, lebih gampang di sini lah, kan bank kudu ada batasannya kan. Kalau ada sampai 500 baru ini kan, kalau ini kan kita menukar cepet aja udah bisa. Penyedia jasa penukaran uang juga akan lebih meningkatkan kewaspadaan saat momen Lebaran dan pemilu guna terhindar dari mendapatkan uang palsu. Tentu kan, tahun ini dalam arti kita kan misalnya kan habis Lebaran ya udah stop begitu, jadi nggak tentu. Ada yang 10.000 dari 100.000, ada 5.000 dari 100.000, ya begitu. Ya. Kita baru-baru aja ini mau menjelang-jelang Lebaran aja ini, sampai habis Lebaran. Peredaran uang palsu tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga di sejumlah daerah di tanah air. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian, tersangka pengedar uang palsu menggunakan modus dengan cara membelanjakan uang palsu di warung-warung kecil di sekitar pasar agar tidak mudah diketahui. Barang-barang dibeli sengaja dipilih dengan barang yang murah dengan tujuan agar para tersangka memperoleh pengembalian uang asli dalam jumlah yang besar. Di percetakannya langsung pakai uang itu? Enggak. Anda beli juga di Pak Irwan? Iya. Berapa? Sampai ke 3 juta. Terus dijual lagi? Ke siapa aja? 3 juta sih berapa, Pak? 10 juta. 10 juta satu. Pecahan berapa itu? 100-an. 100-an semua? Iya. Buat beli. Itu cara kamu mendapatkan keuntungan uang asli itu ya. Jadi dari uang palsu itu kamu buat beli makanan-makanan ini. Iya. Di tempat mana saja kamu belanjakan uang tersebut? Di jalan, Pak. Hah? Di jalan yang dilewati. Di jalan yang dilewati. Di mana aja, wilayah mana? Di kota mana saja? Purwokerto. Huh? Purwokerto, Cilongok, terus ini. Purwokerto, Cilongok, terus Tegal. Margasari ya. Tersangka pengedar dan pembuat uang palsu dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara.
dari Pasar Margasari adanya kerugian yang dialami oleh beberapa pedagang, telah menemukan uang lembar yang diduga palsu. Kemudian dari itu kami turunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan kemudian kami berhasil menangkap 2 orang yang diduga sebagai pengedar. Dari 2 orang perempuan tersebut kami kembangkan setelah kita melakukan pendalaman adanya barang bukti dan sarana yang dipergunakan. Kemudian kami berhasil menangkap saudara AS ya, yang sebagai pengedarnya. Terkait hasil penjualan sapi, bahwa diduga ada 3 lokasi yang dia terima dari laporan hasil penjualan diduga palsu. Nah, setelah kami terima laporan, kami tindak lanjuti, kami lakukan pengecekan terhadap upal yang dia terima, kurang lebih sebesar 44 lembar uang ratusan ribu rupiah. Di total sekitar 4.400.000 rupiah. Kami lakukan pengecekan ke BCA Tanggul, nomor seri tidak muncul. Kemudian banyak nomor seri yang ganda. Jadi satu nomor seri bisa 2 sampai 3 sampai 4. Masyarakat tak perlu khawatir dengan meningkatnya peredaran uang palsu. Bank Indonesia mengeluarkan buku panduan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Dijelaskan ada 8 tanda-tanda tertentu yang bertujuan mengamankan uang rupiah dari upaya pemalsuan. Secara umum, ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bagian uang dan teknik cetak yang digunakan, yaitu tanda air atau watermark dan electrotype, benang pengaman atau security thread, cetak intaglio, yakni cetakan yang terasa kasar apabila diraba, gambar saling isi atau recto verso, tinta berubah warna, tulisan mikro, tinta tidak tampak, serta gambar tersembunyi. Dengan 8 tanda-tanda tersebut, sebenarnya sangat mudah bagi masyarakat menentukan apakah uang yang dipegangnya asli atau tidak. Intinya kalau untuk pengedaran uang itu preventif dan represif. Preventifnya adalah kita melalui edukasi kepada masyarakat, melalui kegiatan untuk untuk melihat ya mengenai uang yang diterima itu, pembalian dan preventifnya seperti itu, memberikan edukasi kepada masyarakat itu. Terus dari sisi represifnya adalah kita membantu pihak-pihak aparat penegak hukum untuk memberikan saksi ahli, keterangan ahli kalau misalnya diminta oleh aparat penegak untuk membuktikan apakah ini uang asli ataupun uang yang ataupun uang palsu. Jadi itu teknisnya preventif dan represif. Dengan maraknya peredaran uang palsu dan juga jumlahnya yang terus meningkat tiap tahunnya, tentunya harus ada tindakan tegas dari aparat kepolisian terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memunculkan uang palsu. Dan tentunya juga harus ada pengawasan dari masyarakat. Jadi bijak